Kita ke informasi berikutnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung sore hari tadi. Hidup rakyat Indonesia! Mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini ratusan mahasiswa memenuhi DPRD Jabar menyuarakan tuntutannya. Di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jogja dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Ratusan polisi bersiap mengawal aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Massa berkumpul menyampaikan tuntutan terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dalam apel pengamanan, aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Massa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuan terjadi saat massa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Massa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa saat ini. Mereka bahkan menuduh mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkompetisi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk minjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu, kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia.
Menariknya pemirsa, pasca konferensi pers kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu, sejumlah badan mahasiswa di beberapa kampus membantah klaim keterwakilan mereka di konvers yang kita lihat tadi. Yang pertama, di media sosial milik Himasos Universitas Nasional, diunggah surat resmi dengan berisikan FISIP Universitas Nasional tegaskan tidak memiliki BEM fakultas. Klarifikasi klaim jabatan dalam konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. Wah, jadi yang harus kita percaya yang mana ini ya? Karena di media sosial ini juga disampaikan bahwa kolektif aksi dan budaya mahasiswa UNAS menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional dalam waktu 2 kali 24 jam atas tindakan pencatutan nama lembaga yang tidak eksis itu. Ya, tidak hanya UNAS ya. Ternyata pernyataan sikap resmi juga disampaikan BEM KM Institut Setiami. Dalam rilis disampaikan ada dugaan penyalahgunaan nama BEM KM Institut Setiami dalam pers conference. Ditegaskan tidak terdapat lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. BEM KM Setiami tidak pernah memberikan mandat penugasan kepada pihak bersangkutan hadir dan mewakili organisasi. Masih ada lagi, ini kalau Anda lihat di media sosial masih banyak sebenarnya. Kami kutip beberapa di antaranya saja seperti yang disampaikan BEM FPSI UNJ. Pernyataan sikap tentang pelanggaran etik mengatasnamakan BEM FPSI UNJ tanpa persetujuan. Jadi BEM FPSI UNJ tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan menggunakan nama BEM FPSI UNJ. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Masyarakat Timur digelar di kawasan seberang Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Massa menyatakan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis. Aksi massa dukung MBG. Ratusan masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelar aksi unjuk rasa di kawasan seberang Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Kami butuh MBG. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ya, massa menyuarakan dukungan atas keberlanjutan program MBG. Massa menilai program MBG berdampak positif dan jadi solusi nyata meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa pun menuntut sanksi tegas bagi para koruptor anggaran di MBG. Nah, sementara itu Badan Gizi Nasional memutuskan menyetop sementara program MBG selama masa libur sekolah. Kebijakan diambil untuk membenahi pelaksanaan program MBG termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia. BGN pun berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai nanti. Selain itu skema inisiatif, maksud kami selain itu skema insentif. Skema insentif untuk operasional dapur MBG juga tidak akan selalu sebesar 6 juta rupiah per dapur, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap SPPG. Wakil Kepala BGN Agustin Arumsari juga menyebut ada kemungkinan penggabungan SPPG jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan, sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 10 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulangan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi oh karena di daerah sana ternyata
ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga, tidak sama juga. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru. Jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Advokat Elsa Syarif menyatakan mundur sebagai pengacara Sony Sonjaya. Elsa menilai selama menjadi kliennya Sony tidak jujur dalam memberikan keterangan. Tapi kalau nggak kayak begini kan harusnya Pak Sony bisa bertanya atau tulis surat. Kenapa Bu Elsa nggak datang kan? Itu berarti kan ada seperti kebiasaan dia menulis surat itu kan? Biasa nulis surat. Kenapa sekarang dia nggak nulis surat ke saya? Dan saya kenapa jadi sulit sekali? Pokoknya saya mau titip surat aja nggak bisa. Baik. Gitu. Jadi ngapain saya kerja yang nantinya loose semuanya, dan terutama perasaan saya juga loose. Lebih bagus saya mundur. Pemirsa, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara literasi digital. Di puncak transformasi ada namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan sering disampaikan AI bukan lagi masa depan. AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus jadi pemain, kita harus jadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, adik-adik pelajar diharapkan memahami bahwa AI alat mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Itu kata Pak Wakil Presiden Indonesia di media sosialnya sambil mengelus-ngelus kucing, pemirsa. Ya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI, dan menariknya Pak Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Seperti yang kita saksikan ini, disampaikan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat dan harus mendalami literasi digital dengan pemanfaatan maksimal kecerdasan buatan. Namun harus diingat, kecerdasan buatan jangan membuat malas dan menghilangkan daya kritis, harus menunjukkan kreativitas. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri.
Ya, untuk tayangan lengkapnya Anda bisa menyimak di akun media sosial resmi milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming ya. Nah, uniknya di konten itu Wakil Presiden sepertinya nampak kesulitan menyampaikan isi materi sambil memangku kucing ya. Kita bisa lihat. Jadi kucingnya lompat dari pangkuan Wakil Presiden dan akhirnya harus diangkat lagi, pemirsa. Ya, bicara soal kucing, pemirsa. Berikutnya ini puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Mereka disterilisasi agar populasinya tidak terus bertambah dan agar bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Kali ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondang Dia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembali lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan perasaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup menarik dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Perancis. Tim Liputan iNews melaporkan.